Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi, seliramu tuh makin sirno. Ojo tangi kanmu guling, awas jok matoro. Aku lagi bang, wingo. Jin setan kan tak utusi, dudu sembarang, ojo lai Hai Rek, yuk apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Kita bertemu di episode 200 sekian dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Kita berdoa sejenak ya untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di kota Cianjur. Pray for Cianjur ya. Semoga para korban yang terdampak diberi ketabahan dan kekuatan untuk pulih kembali. Dan semoga korban yang meninggal diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin juga sempat dapat kabar, telepon, saudara juga ada yang kena karena ada saudara dari bapak itu tinggal di Cianjur yang sekarang lagi ngungsi, tapi alhamdulillah satu keluarga selamat semua. Kemarin dapat kabar dari BPBD Kabupaten Cianjur bahwa data sementara di hari Senin itu ada 162 orang meninggal, 326 luka-luka dan 13.784 yang sedang mengungsi. Nah, kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk kembali lagi ya. Kalau dulu kita donatur untuk Semeru dan kita sekarang tim dari podcast Kisah Horor membuka donasi kembali untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Donasi bisa berupa apa aja, terserah kalian seikhlasnya. Bisa berupa dana, uang, atau mungkin bisa berupa pakaian yang layak pakai, atau mungkin popok, pampers, atau peralatan mandi terserah, atau makanan terserah ya. Karena kebetulan teman-teman aku kan ada yang kerja di BPBD Surabaya juga, Jawa Timur. Jadi nanti kebetulan mereka lagi membuka open donasi. Jadi buat teman-teman PKH yang mau donasi silahkan. Kalian bisa langsung aja klik bio Instagram podcast Kisah Horor. Di situ ada Linktree. Kalian tinggal klik aja Linktree-nya. Terus di situ ada opsi pilihan Traktir ID. Kita donasinya lewat Traktir ID ya. Karena kemarin mau buka di Kitabisa itu agak problem. Masih diverifikasi, masih belum verify ya, nunggu 1 kali 24 jam. Jadi karena ini urgent banget, saudara juga di sana udah ngasih tahu kalau di sana juga lagi urgent, lagi banyak banget kebutuhan seperti makanan dan pakaian. Jadi kalian bisa langsung aja yang rumahnya daerah Surabaya dan sekitarnya, kalian bisa langsung aja hubungin via DM untuk donasi pakaian atau lain-lain. Kalau misalnya mau uang, seikhlasnya lah. Aku nggak mau nargetkan kalian berapa. Seikhlasnya buat saudara-saudara kita, kalian langsung aja di
link yang ada di bio Instagram, kalian klik aja, di situ ada pilihan traktir ID. Nah, di situ kalian bisa donasi ya. Untuk yang barang kalian bisa langsung DM, nanti aku samperin ke rumah kalian masing-masing atau kita janjian. Semoga donasi dari kalian bisa membantu para korban-korban atau saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Dan semoga bencana-bencana ini tidak terulang lagi. Karena mengingat biasanya kalau tahun mendekati pergantian tahun itu ya banyak banget bencana-bencana alam yang datang bersusulan. Ya yang kita harapkan semoga tidak ada yang bencana alam susulan atau mungkin tidak ada korban-korban yang harus menderita lagi. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Sumpah ini mau nangis rasanya ya. Karena di situ juga ada saudara aku yang lagi kena musibah. Kemarin itu aduh dia kehilangan segalanya sih. Rumah udah hancur. Habis itu kendaraan-kendaraan, mobil. Ya, dia nggak bisa nyelamatin barang berharga ya. Barang benda dia yang berharga seperti apapun itu. Uang aja sampai nggak bawa loh mereka. Saking paniknya itu. Paling cuma bawa yang seadanya gitu. Supaya di saku, di celana atau di dompet. Tapi kalau yang barang berharga di lemari supaya mereka bisa bertahan hidup gitu. Nggak sempet. Nggak tahu. Jadi tadi subuh sih saudara aku udah telepon. Alhamdulillah mereka kondisi sekarang baik-baik aja, cuma banyak banget korban luka-luka, anak kecil juga banyak yang membutuhkan kayak susu, formula, terus habis itu pampers, terus lagi baju-baju yang layak pakai karena kasihan ya, mereka masih balita gitu, jadi harus diperhatikan jauh lebih baik. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa difokuskan seperti keperluan anak-anak aja deh sama pakaian gitu. Oke. Karena udah banyak banget yang protes, udah semingguan ya aku gak update cerita, jadi langsung aja kita baca-baca cerita nih. Aduh diprotes banyak orang aku ya, mau gimana bro, Surabaya ini lagi musim penghujan nih, hujan terus jadinya itu bikin badan itu kayak sakit-sakit gitu deh. Alhamdulillah ini aja udah mulai masuk angin nih. Oke, cerita pertama ini datang dari siapa nih? Ntar dulu dibuka dulu emailnya nih. Lah kok lemot? Nah, dari Bunga. Judulnya adalah SMA di Bali. Nah, dapat cerita dari Bali lagi nih. Halo Kak Ana, panggil aja aku Bunga. Ini cuma nama samaran. Aku dari Surabaya. Aku mau ceritain pengalamanku waktu aku masih sekolah SMA di salah satu SMA negeri di Bali tahun 2015. Waktu itu aku kelas 3 SMA dan kelasku ini terletak di area depan sekolah. Tepatnya di lantai 2. Kejadian ini terjadi waktu persiapan perayaan HUT RI di sekolah. Setiap tahun, sekolahku selalu ngadain lomba kebersihan kelas dalam rangka menyambut HUT RI. Jadi sejak H-7, anak-anak di setiap kelas sudah mempersiapkan diri mereka untuk membersihkan kelas, mengecat ulang tembok kelas, serta menghias kelas dengan atribut kemerdekaan seperti bendera dan lain-lain. Nah, karena kami kelas 3 dan dapat pelajaran ekstra untuk persiapan ujian nasional, jadi kami mana tadi ya? Jadi kami selalu pulang jam 3 sore. Kami juga banyak tugas praktek yang udah ngejar deadline. Sehingga kelas kami agak terlambat untuk membersihkan dan merias kelas. Kami baru mulai mengecat kelas H-2 sebelum lomba kebersihan kelas dimulai, yaitu hari Rabu. Tarik nafas. Selesai pelajaran ekstra, kami langsung buru-buru mengecat tembok.
membersihkan debu, serta mengangkat kursi ke atas meja. Tapi karena waktunya terbatas, kami belum bisa menyelesaikan hari itu. Akhirnya kami pun pulang sekitar jam 5 sore dan melanjutkannya besok hari. Besoknya kami kembali melanjutkan mengecat tembok mulai jam 3 sore. Karena ini hari terakhir, kami nekat menyelesaikannya hari itu juga. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Di Bali, matahari baru terbenam jam 6 sore. Sehingga langit sudah mulai gelap. Kami sudah hampir selesai mengecat dan beberapa ada yang ngobrol. Sekitar pukul 7 malam, salah satu temanku, sebut saja Mawar, ingin ke toilet. Tapi dia ke toilet sendirian. Saat dia ke wastafel ingin mencuci tangan, tiba-tiba dia mendapatkan chat line dari Melati. Waktu itu masih zamannya BBM dan Line, BlackBerry Messenger. Jadi sejak pulang sekolah tadi, Melati memang sudah izin lewat grup Line kalau dia tidak bisa ikut mengecat kelas karena sedang rapat OSIS di luar sekolah. Jadi posisi Melati ketika dia mengirim chat adalah di luar sekolah. Sedangkan Mawar sedang berdiri menghadap kaca wastafel sambil membaca chat dari Melati. Isinya begini. Mawar, kalau kamu lihat ada yang lewat, cuekin aja ya, jangan takut, oke? Refleks Mawar langsung mendongak ke arah kaca dan benar saja, dia melihat sosok wanita berbaju putih di kaca. Wanita itu pun tersenyum melalui kaca sambil menatap dalam ke arah Mawar. Dengan panik dia lari menuju kelas dengan wajahnya yang pucat. Kami yang kaget melihat Mawar langsung bertanya apa yang terjadi. Namun belum selesai kami bertanya, tiba-tiba pemangku sekolah membunyikan lonceng bel di tangannya sambil melewati beberapa kelas yang masih ada siswanya. Oh iya, pemangku kalau dalam Islam sama seperti ustadz dan pendeta dalam Kristen. Tiba-tiba pemangku sekolah berhenti di depan kelas kami sambil sedikit meninggikan nada. Udah, pulang. Lanjut besok lagi aja, udah malam. Kami langsung bergegas membereskan alat-alat kebersihan sambil tetap penasaran dan bertanya pada Mawar. Apa yang barusan terjadi? Mawar pun menjawabnya secara detail dan jujur, sampai saat ini bulu kuduku masih merinding kalau mengingatnya. Gimana bisa Mawar dan Melati terkoneksi di tempat yang berbeda? Akhirnya kami pulang. Aku sampai di rumah tepat jam 8 malam. Sampai di rumah, aku langsung mandi, makan, kemudian mengecek grup lain yang dari tadi sudah ramai. Ternyata isinya teman-temanku bertanya ke Melati tentang kejadian tadi. Katanya dia juga bingung. Tiba-tiba saja dapat feeling untuk chat Mawar. Lalu ada salah satu temanku yang sadar kalau hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Aku langsung merinding saat itu juga. Oh iya, kenapa Mawar bisa melihat hantu di kaca? Karena memang Mawar lumayan peka. Sebenarnya dia tidak bisa melihat hal goib, dia hanya bisa merasakan. Makanya waktu itu ketika dia melihat wanita itu, dia benar-benar shock. Sedangkan Melati, dia memang punya garis keturunan bisa melihat hal goib. Itu dulu cerita dari aku, Kak. Maaf kalau kurang seram. Sebenarnya ada lagi cerita pengalaman yang aku alami sendiri pas ngekos di Surabaya. Nanti aku tulis
Semoga cerita yang ini dibacain. Sukses buat podcast kisah horor. Thank you. Dibacain dong. Ini dibacain. Batuk coy. Dia dari Surabaya, tapi dia ngekos di Surabaya. Dia dari Surabaya, tapi ngekos di Surabaya. Kan aneh. Gimana ini bisa terjadi? Dia di Surabaya tapi ngekos di Surabaya. Ngapain kalau kamu rumahnya di Surabaya terus ngekos di Surabaya ya? Gak tahu kos-kosan di Surabaya ini mahal-mahal apa? Thank you banget buat siapa tadi namanya Bunga ya. Ada Bunga Mawar, Bunga Melati yang menceritakan tentang pengalaman horornya pada saat di sekolahnya dia di Bali. Bali itu apa ya? Aku tuh ngefans banget dengan Pulau Dewata itu ya. Selain keindahan alamnya di sana, pantai-pantainya, terus segala macem gitu ya. Selain itu juga, aku tuh suka banget sama budayanya di sana. Entah kenapa dari kecil itu, sejak kecil banget itu kan bapakku tuh kan orang Jogja ya. Di Jogja yang di daerah rumahku, di daerah Piungan dekat sama Prambanan, itu mayoritas penduduknya itu 50% Muslim, 50% campuran, Muslim, Kristen, Katolik dan lain-lain. Nah 50%-nya masih beragama Hindu. Jadi waktu kecil tuh suka dicekokin sama cerita-cerita rakyat orang Hindu gitu, seperti kayak Candi Prambanan, Roro Jonggrang, Ratu Boko, banyak lah pokoknya, Majapahit kayak gitu-gitu kan. Itu kayak suka banget gitu loh. Terus aku suka nonton Calon Arang kayak gitu-gitu. Abis itu dulu juga pernah punya mantan orang Bali gitu yang kebetulan dia agamanya Hindu. Jadi tiap malam Jumat atau tiap hari apa gitu nganterin dia sembayang gitu ke pura. Kayak gitu suka belajar gitu. Apalagi suka nonton Little Krishna ya kan di Antep itu. Udah gak bosen tuh dia yang lawan-lawan monster itu ya. Iblis jahanam itu. Kayak gitu suka banget sampai sekarang. Tapi kalau misalnya ditanya untuk pindah keyakinan ya enggak dong. Dulu pernah. Tapi yang gue suruh pindah mantan gue. Tapi mantan gue gak mau. Jadinya kita putus gitu ya. Karena emang cobaan banget kalau pacaran beda agama itu. Mana dia udah nikah lagi, gue belum nikah. Kayak gitu guys. Kayak seru gitu ya. Apa ya? Kita kayak belajar berbagai macam adat istiadat. Terus habis itu sejarah-sejarah tentang dunia. Apa ya, kalau orang-orang Hindu tuh kan masih mempercayai dewa gitu kan. Kalau kita kan ya Allah dan Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya kayak gitu-gitu. Oke, next lanjut ke cerita berikutnya nih ya. Cerita berikutnya ini pilek bro. Datang dari email namanya Bang Alfred M. Marpaung ya. Gak ada judulnya, jadi langsung aja kita bacakan ceritanya. Jadi kisah ini kisah nyata kak. Pada tahun 2017 saya pergi merantau ke sebuah kota. Di sana saya mendapat kerjaan sebagai tukang tambal ban dan sekaligus tempat tinggal saya juga. Karena belum ada uang untuk menyewa kos-kosan. Aku di sana sering bergaul dengan penduduk di sana sehingga saya cepat mengetahui situasi kota di sana. Ternyata tepat di belakang bengkel tersebut ada sebuah perusahaan cat yang masih aktif. Konon katanya di setiap sudut pagar perusahaan itu ada penunggunya. Pada suatu malam, aku pergi ke rumah teman untuk buang suntuk mengendarai sepeda motorku.
Tepat di depan gerbang perusahaan cat itu ada seorang perempuan yang berparas cantik dengan bodi semok sedang berdiri sendirian. Sambil memberikan tanda bahwa dia ingin menumpang. Sebagai seorang laki-laki normal yang tertarik dengan penampilannya langsung berhenti dan mengizinkan menaiki motorku. Dan saya bertanya kepada cewek tersebut, mau diantar kemana? Setelah si cewek memberikan keterangan mau diantar ke suatu tempat, saya langsung tancap gas. Ternyata parfum si cewek ini terasa harum sekali seperti harum bunga. Tapi saya nggak tahu tuh harum bunga apa namanya. Lebih herannya lagi, motor saya tuh kayak kerasa berat banget. Seperti kempes gitu bannya. Saya mengurungkan niat untuk berhenti. Gimana sih? Mengurungkan niatku untuk berhenti di sebuah SPBU sekedar mengecek ban dan apa benar ban aku kempes. Langsung meminta si cewek tersebut untuk turun dulu. Tapi si cewek tidak merespon apapun. Karena tidak ada jawaban, saya menoleh ke belakang. Ternyata si cewek gak ada. Otomatis saya langsung melihat ke sekeliling SPBU tersebut. Tetap tidak dapat menemukannya sambil cek ban sepeda motor saya. Tapi bannya gak bocor juga. Saya merasa aneh dan panik dengan kondisi yang saya alami saat itu. Langsung keringat dingin bercucuran. Demi keamanan diri sendiri, saya istirahat sejenak sambil membeli minum untuk menenangkan diri sambil tarik nafas dalam-dalam. Setelah merasa cukup istirahat ini gimana sih, gak ada tanda bacanya. Setelah merasa cukup istirahat, saya memutuskan untuk pulang dan saya mengabari kepada teman saya bahwa tidak jadi datang. Saya langsung menceritakan kejadian yang baru saja saya alami dan si kawan juga langsung mengerti kondisiku saat itu. Setelah nyampe ke bengkel, saya langsung tidur karena merasa badanku tuh terasa berat banget dan capek gitu. Saat aku tidur, aku bermimpi didatangi sosok kuntilanak dan pocong. Di mana di dalam mimpiku itu aku diangkat dan dipeluk-peluk. Dan aku sering merasakan bukan cuma aku saja yang berada di tempat tidur itu. Tapi aku cuek aja, tidak mempedulikan itu. Setelah paginya aku bangun, kadang aku sudah pindah tempat tidur. Gimana sih? Bingung aku, Cuk. Ini mungkin maksudnya dia itu tidur, tapi kayak ngerasanya itu dia itu tidur di ranjang itu gak sendirian, ada yang nemenin. Terus paginya dia bangun, ternyata dia sudah pindah tempat tidur, kayak gitu ya. Ini agak berantakan nih kata-katanya. Setelah saya menepis semua pikiran-pikiran aneh dari kepalaku, aku beraktivitas seperti biasanya. Tidak berapa lama ada tetanggaku datang, orang yang sudah lama tinggal di daerah itu. Aku menceritakan yang kualami tadi malam dan ternyata itu adalah sosok kuntilanak penunggu daerah itu yang sudah sering mengganggu warga di sana dan pengendara yang lewat. Di malam berikutnya, saya sering mendengarkan suara seperti anak-anak bermain, suara perempuan yang tertawa, dan kadang suara tangisan perempuan. Karena aku penasaran, kadang hanya sekedar mengintip dari lubang dinding, tapi tidak melihat seseorang pun orang di luar. Kadang juga aku sampai keluar untuk melihat langsung, tapi tidak pernah melihat siapapun dari asal suara itu. Saya langsung mulai takut dan hanya bisa berdoa untuk menenangkan diri. Dan dari situlah kalau aku berjalan di dalam dan di luar bengkel itu,
Saya sering terbental sendiri, padahal tidak menabrak apapun. Kadang aku merasa aneh kepada diriku sendiri, karena aku kadang sampai luka-luka kalau jatuh. Tapi aku tidak terlalu memikirkan apa yang saya alami. Kadang aku, kadang saya, ya apa sih? Setelah itu aku mulai sering sakit kepala. Badan terasa lemas, tak jelas gitu. Dan parahnya lagi, mata saya bengkak. Nah loh, mari saya ini. Sampai tidak bisa melihat secara bergantian kiri dan kanan. Walaupun saya berobat ke dokter mata, tapi tidak bisa sembuh juga. Dan saya ujungnya tidak bisa kerja lagi karena kondisi saya yang semakin parah. Oke, ceritanya sudah selesai guys. Ini ceritanya agak membingungkan sekali karena kadang dia ngomong aku, terus tiba-tiba ganti saya, terus ganti lagi aku, ganti saya gitu ya. Terus tanda bacanya yang tidak ada membuat saya agak sedikit bingung. Ya mungkin dia efek kena penunggu yang katanya dia kan ini ya bengkelnya itu di belakangnya itu ada pabrik cat dan di setiap pagarnya itu ada penunggunya. Nah itu bisa jadi penunggu di setiap pagarnya itu ya kayak apa ya? Kayak pagar gitu deh. Apa ya? Bukan pagar Katulistiwa. Ini loh kayak pagar goib gitu loh, buat mungkin yang satu buat melindungi kalau ada hal-hal negatif. Padahal juga pagarnya dia juga negatif juga tuh, ada kuntilanak, ada pocong. Terus ya pokoknya dukun lah yang tahu kayak gitu, gue nggak tahu. Yang gue tahu itu dulu itu di deket di rumah aku itu mamaku pernah nanam kayak baca-bacaan yang katanya itu pagar goib supaya tidak ada hal-hal yang buruk masuk ke rumah gitu. Tapi pagarnya itu dalam bentuk sisi positif karena itu dapatnya itu dari Pak Yai gitu. Nah kayak gitu kurang lebihnya. Tapi kan yang dia temukan kan yang dia temui adalah sosok kuntilanak tuh yang ditumpanginya. Lu mata lu jelalatan sih, nggak dilihat dulu. Udah tahu kuntilanak nyamar, gasak aja, disikat aja. Jadinya sakit kan? Aduh, orang cewek cantik aja masih banyak. Aku juga ada nih, kenapa nyari kuntilanak ya kan? Canda. Kayak gitu guys. Jadi dia itu terkena gangguan di situ aja. Sebenarnya sih bisa sembuh. Tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Coba tanya sama dukun aja di sana ya toh. Oke deh. Kayaknya cukup sekian dulu di episode 200 sekian ini kita membacakan cerita-cerita horor ini. So buat teman-teman semua nih, kalau kalian punya pengalaman-pengalaman horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, di Noise juga ada, di Pogo juga ada, terus ada lagi yang baru Reso sekarang udah ngeluarin podcast tuh. Ya pokoknya jangan lupa di subscribe gitu ya, di follow gitu dan dengerin terus. Terus aku juga mau ngingetin lagi kalau buat teman-teman semua teman-teman yang ada di Surabaya dan sekitarnya, kalau ingin berbagi buat saudara kita yang sedang mengalami musibah yang ada di kota Cianjur berupa barang atau mungkin uang, kalian bisa langsung aja. Kalau misalnya barang nih ya, kalau kalian donasi berupa pakaian atau peralatan mandi atau mungkin peralatan untuk bayi, kalian bisa langsung aja DM. Nanti kita bareng-bareng nih buat penyalurannya ke BPBD Kota Jawa Timur. Terus kalau misalnya ada yang nyumbang berupa dana, kalian bisa langsung aja mampir ke Linktree yang ada di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Di situ ada
link menuju ke Traktir ID. Nah, di situ kalian bisa memberikan donasi kalian seikhlasnya. Nantinya donasi dari kalian bakal aku beliin peralatan buat mandi, peralatan untuk bayi, karena memang paling di sana yang paling banyak dibutuhkan adalah seperti susu formula, pampers, baju-baju untuk balita, dan mungkin makanan-makanan untuk balita seperti kayak biskuit-biskuit bayi atau lain-lain lah kayak gitu-gitu ya. Bantuan dari kalian sangat dibutuhkan buat saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana alam. Semoga ini menjadi terakhir, tidak ada bencana-bencana lainnya, dan semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah Horor, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.